Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu, amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, masih ada beberapa saat menjelang waktu Isya. Insyaallah niat kita bersama berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya masuk menjadi amal i'tikaf. Orang yang berkumpul di masjid mempelajari ajaran Allah, Allah berikan kepada mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Begitu berita dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahihnya. Masih ada waktu lebih 30 menit lagi menjelang azan Isya. Kita melanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Dari bulan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat tujuan pernikahan. Standar minimal tujuan pernikahan itu adalah mengantisipasi zina, dan ada pihak-pihak yang halal dinikahi dan yang haram dinikahi. Dan termasuk ayat yang kemarin memberitakan kepada kita dalam keadaan tidak ada pilihan, menikahi perempuan budak juga halal dengan syarat budak muslim, budak yang beriman, supaya tidak jatuh kepada zina. Jadi menikah itu tujuannya adalah supaya tidak berzina. Maka syariah kita pro terhadap prinsip memudahkan pernikahan. Itu prinsipnya. Memudahkan pernikahan itu prinsip syariah Islam. Jadi sehingga didukung dengan data-data hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan bagi calon suaminya. Ya, yang paling ringan bagi calon suaminya. Itu data-data seperti itu juga mendukung supaya nikah ini jangan dibikin ribet gitu. Dan yang terjadi belakangan ini ada di kalangan kaula muda, anak-anak kuliahan, anak-anak baru selesai kuliah, ya. Ada tren menikah tapi tidak mau punya anak. Atau banyak juga orang menunda menikah karena belum siap punya anak. Macam-macam kejadian. Nah, semua pikiran-pikiran yang menghalangi orang menjadi merasa sulit untuk menikah itu seharusnya harus hambatan-hambatan itu harus dikurangin, ya. Itu harus gerakan sosial, ya, termasuk ada pro kontra antara pemahaman keagamaan dan promosi dari negara. Kalau negara menaikkan angka pernikahan, jadi angka pernikahan itu dari tadinya berapa belas tahun jadi diangkat lebih tua lagi supaya dapat dapat restu, ya, dapat image baik dari pemerintah. Sebenarnya yang kalau syariah kita umur nikah itu ya enggak seperti yang ditetapkan dalam peraturan negara. Nah, tapi ya belakangan ini arahnya sepertinya semakin tua lagi dibikin ambang minimalnya. Dan itu padahal orang sudah dewasa, hajat seksual dia sebenarnya sudah ada, ya. Hasrat seksual sudah ada, mungkin dia juga sudah mampu menafkahi, maka sebaiknya dianjurkan menikah. Nah, sekarang yang membuat orang lambat menikah itu apa? Ya proses pendidikan yang makin lama. SMP 3 tahun, SMA, kuliah 4 tahun, sudah selesai kuliah baru nanti berapa umur dia sudah 12 ditambah 12 20 ya segitulah
20-an, 22 tahun, 23 tahun itu udah matang orang itu. Ya, tinggal masalahnya kuliah belum pede menikah karena belum punya penghasilan. Sudah punya penghasilan masih kurang banyak. Ya, harus penghasilannya harus 20 juta per bulan dulu baru dia menikah. Padahal kebutuhan untuk menikah itu enggak sampai sebesar itu. Nah, ini kadang ini memperlambat orang menikah. Masalahnya kalau sepanjang dia belum menikah itu aman enggak dia? Nah, ini. Aman enggak dia? Secara ekspresi seksual dia. Nah, ini yang harus dijaga itu. Kalau dia bisa menjaga enggak ada masalah. Seperti dianjurkan kalau kau tidak punya mampu menikah maka berpuasalah. Itu solusinya. Ayat-ayat berikut ini kita lanjutkan dari surah An-Nisa ayat 26 27 ya, Allah memberitakan di sini bahwa Allah menjelaskan itu semua untuk menjelaskan kepada kalian, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah menghendaki penjelasan untuk kalian dan menunjuki kepada kalian jalan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi hukum-hukum yang dibahas dalam ini sudah diamalkan oleh umat sebelum umat Nabi Muhammad. Anjuran menikah, pihak-pihak yang haram dinikahi itu sudah diberitakan dalam syariah sebelum syariah Nabi Muhammad. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah ingin mengampuni kalian, wallahu alimun hakim. Artinya hal-hal yang kalian lakukan di luar aturan ini dahulu, keluar dari petunjuk Allah, kalian taubat, Allah ampuni, Allah maafkan. Yang penting taubat. Jadi kalau kalian selama ini ada kelakuan kalian, perbuatan kalian di luar petunjuk ini, dosa, oke, belum selesai masalah, kamu taubat. Kalau taubat, Allah Maha mengampuni. Yuridullah wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah berkehendak mengampuni kalian. Allah pengampun. Allah penegasan dua kali, ayat tadi 26 27 diulangi lagi. Allah akan mengampuni kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima, dan orang-orang yang mengikuti syahwat, yang mengikuti syahwat itu berarti orang-orang yang tidak mengikuti jalan petunjuk ini. Jadi begini, apa yang dimaksud mengikuti syahwat? Jadi kalau dia enggak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, berarti selera dia lah yang diikutinya. Udah selesai. Jadi sederhana saja, masalah petunjuk hidup ini dua saja, mau mengikuti teks atau tidak mengikuti teks. Ini yang kita bahas pada bulan lalu. Mau mengikuti teks atau tidak mengikuti teks. Kalau kita sebagai orang yang beriman nih, percaya kepada Al-Quran itu kalamullah, firman Tuhan, percaya kita pusaka Nabi Muhammad berupa hadis, inilah petunjuk hidup kita. Inilah juri baik buruk. Tapi kalau orang yang mengikuti syahwat, juri baik buruk dia bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi pikiran. Nah, kalau pikiran yang menjadi juri, yang menjadi juri, menurut saya ini baik, menurut saya ini buruk, bukan berdasarkan teks yang ini, berarti itu masuk kategori mengikuti syahwat itu. Cuma itu bedanya, karena kita ini sudah dititipin pusaka itu, ada dua teks itu tadi. Nah, sudah dijelaskan kemarin panjang lebar bahwa kita umat Islam ini kepatuhan kepada teks. Teksnya Al-Quran, hadis, bukan pikiran sebagai kiblat penentu baik buruk. Jadi kalau diambil, terus kita nggak boleh mikir, Ustaz. Ya mikir juga, tapi posisinya gini. Kalau seandainya ini teks, teksnya di depan, teks di depan, pikiran makmum di belakang dia. Itu dia. Jadi jangan teks di depan, pikiran di depan, teks di belakang, enggak. Imamnya teks, ya, ayat Al-Quran dan hadis, pikiran di belakang.
supaya jangan dilangkahinya teksnya. Nah, itu dalam hal kita menentukan jalan kehidupan itu ya begitu. Ini halal atau haram? Kalau kata Tuhan dilarang ya sudah. Jangan cari pembenaran lagi untuk membenarkannya. Kalau Allah bilang itu wajib ya laksanakan. Jangan lagi cari dalil pikiran sehingga menghasilkan di pikirannya itu enggak wajib misalnya. Kayak itu ya. Jadi teks di depan, kita pikirkan, terus pikiran ini untuk apa? Bagaimana kita bisa mematuhi teks? Itulah guna pikiran itu. Ya, bukan untuk mengakal-ngakali teks. Teks di depan, sami'na wa ta'na. Kita pikirkan bagaimana supaya kita bisa dan mudah menjalani kepatuhan itu. Itu fungsi mikirlah. Carilah ide. Gimana solusinya nih supaya kewajiban ini bisa dilakukan? Pikirinlah. Jangan pikirin supaya enggak jadi dilakukan. Bukan itu arah dan guna pikiran. Nah, baik. Jadi supaya tidak masuk dalam orang yang mengikuti syahwat. Yuridullahu an yukhaffifa ankum khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki keringanan buat kalian. Jadi syariah kita ini udah ringan. Ya, syariah kita ini udah ringan. Ringannya banyak di berbagai aspek, banyak keringanan dibandingnya. Ringan atau berat kan relatif ya. Jadi pembandingnya mana supaya dikatakan syariat Islam itu ringan? Pembandingnya syariat sebelumnya. Gitunya. Jangan dibanding dengan yang tanpa syariah. Kalau ke syarat enggak beratnya Islam nih karena banyak aturannya. Jadi dia pengennya enggak diatur. Nah, orang kalau ada kecenderungan tidak pengen tidak diatur, itu karakter kepribadian juga enggak sehat juga. Ya, orang yang sehat karakternya itu yang mau diatur. Secara psikologis orang itu bisa dibilang karakter orang, ya. Karakter seseorang itu dikategorikan dua, karakter yang sehat dan tidak sehat. Nah, yang sehat itu salah satunya adalah mau diatur. Kalau enggak mau diatur itu kurang sehat ya. Ini dalam syariah kita Allah bilang Allah meringankan. Sudah ringan syariat kita nih. Dalam urusan menikah kita diringankan. Mahar dibikin level rendahnya, saking rendahnya, pokoknya asal disebut harta boleh. Gitu. Salat kita diringankan. Dari tagihan 50 cuma 5 doang. Waktunya pun dibikin lapang, enggak dibikin sempit. Ya, subuh 1 jam. Zuhur 3 jam, Asar 3 jam, Maghrib 1 jam kurang dikit, Isya sepanjang malam sampai fajar. Dikasih waktu, ringannya. Apalagi zakatnya syariah dulu 10%. Kita dapat seperempatnya doang. 2,5%. Seperempat dari 10%. Zaman dulu ditagih 10. Kita dikasih seperempat dari 1/10. 2,5%. Ringan sekali. Gitu. Apalagi hajinya hanya bagi yang mampu. Apalagi salat Jumatnya enggak full day. Dulu Bani Israel full day, wajib, enggak boleh beraktivitas mencari nafkah. Full day libur, enggak boleh, harus beribadah mulu. Cari nafkah kena kutuk dia. Full day hari Sabtu full. Kita hari Jumat enggak. Apabila dipanggil untuk sholat, maka sejak azan sampai selesai sholat, sudah selesai. Habis itu fantashiru fil ard. Silakan lagi beraktivitas normal. Syariah kita ringan, makanya kata ringan di sini harus ada pembandingnya. Makanya pembandingnya apa? Syariah sebelumnya. Dah ringan kita nih. Dah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi ayat ini ditafsirkan sebenarnya. Ayat ini diciptakan manusia itu lemah. Lemah dalam makna apa ini Ustaz? Ditafsir dijelaskan. Ini karena konteks ayat ini menceritakan ayat sebelumnya.
karena Allah tahu daya tahan kalian di hadapan menahan hasrat seksual kalian. Normalnya sih kalau seandainya tuntutan kehormatan, kalian tuh nggak pantas menikahi budak. Tapi karena Allah tahu kalian lemah dalam menahan hasrat seksual kalian, Allah kasih keringanan untuk kalian bisa menikahi budak. Konteks ayat ini bisa dihubungkan ke ayat sebelumnya. Itu karena Allah tahu lemah kalian. Lemah dalam hal apa? Nggak kuat kalian menahan hasrat seksual kalian. Gitu kan? Allah kasih jalan keluarnya. Oke, budak juga bolehlah. Menikahlah sama budak. Dibolehkan. Padahal secara tuntutan kehormatan nggak pantas karena kau kan merdeka. Pantasnya ya seinilah, selevel kau lah merdeka juga. Tapi ya oke dah. Karena Allah tahu kau susah menahan itu, Allah kasih keringanan. Nikahlah dengan budak. Nah, ini makanya syariah kita nih untuk urusan nikah nih prinsipnya diringankan. Jadi nikah siri pun boleh, nggak harus tercatat, boleh segitunya. Memang diringankan prinsipnya. Coba bayangin kamu harus formal, wah repot kita. Nah, nggak harus tercatat di KUA, boleh. Jadi nikah siri itu salah satu praktek keringanan proses pernikahan. Makanya banyak orang berbini lebih dari satu karena nikah siri. Iya, dia ada istri dia di Bogor, dia kerja di Bandung. Ada juga istri dia di Bandung. Pulang ke Bogor disebut pulang, ke Bandung pulang. Pulangnya dua. Satu nikah pakai buku, satu enggak. Tapi nikah. Enggak sebut zina dia. Nah itu keringanan hukum, ringan syariah tuh gitu. Ada yang mengatakan nikah siri haram, enggak ada kan? Nah itulah. Oh bisa dicatat kemudian boleh. Mencatatnya belakangan boleh. Yang penting nikah dulu. Nah, justru sebaliknya memperketat urusan perceraian. Nah, kalau nikah dimudahkan. Kalau perceraian dibikin ketat, ada aturannya. Ya. Tujuannya biar kalian tidak zina. Tuh, jadi jangan nanti bela-belain, aduh nikah susah, nikah siri pun nanti kalau nikah siri nanti ketahuan pula ribut. Habis itu dia berzina. Loh, gimananya? Enggak benar itu. Nikah aja lah. Ya, daripada apalagi kalau dia istrinya jauh. Ya kan? Diajak ikut keluar kota istrinya enggak mau. Ya udahlah, nikah aja lah. Ributlah itu Ustaz. Ya ributlah. Kecuali kau tahan bagus, tahanlah, enggak usah kau nikah. Ya, tahanlah di situ. Jadi jangan salahkan syariah nih. Kalau syariah nih udah dibuka pintu keringanan. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita yang dipanggil nih. Kita nih umat Nabi Muhammad nih. La takulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta sesama kalian dengan cara batil. Walaupun narasinya makan, itu gak harus urusan makan, mengambil, make, ya, merusak, itu prinsipnya semua. Menghabiskan, ya, itu semua prinsipnya kena pasal ini. Jangan kalian makan, walaupun narasinya jangan kalian makan, tapi konteksnya gak harus makan itu. Ambil, ya. Mobil kan gak dimakan, motor gak dimakan. Jangan ambil harta orang, jangan miliki harta orang dengan cara batil. Batil itu apanya? Ya cara perpindahannya. Cara perpindahan harta itu harus sesuai aturan Tuhan. Nah, inilah. Dan kita nih sesama manusia yang hidup bersosial nih, hidup bermasyarakat, perpindahan harta selalu terjadi setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan kita nih,
Itu perpindahan harta antar per orang kita itu harus sesuai aturan Tuhan. Supaya supaya keluar dia dari ancaman bil batil. Kalau tidak sesuai dengan aturan Tuhan, berarti perpindahannya bil batil. Nah, perpindahan harta ini paling banyak dilakukan dengan wasilah akad, jual beli, sewa, ya kan? Utang, investasi. Ini akad-akadnya banyak nih. Perpindahan harta sama. Terus gaji, itu juga akad itu, bayar sewa badan, sewa barang. Kalau sewa badan itu ya kayak kita kerja diupahin. Atau kalau sewa benda ya sewa konto, sewa mobil, sewa rumah dan seterusnya. Ini semua model-model perpindahan harta sesama orang. Nah, tagihannya, larangannya dalam ayat ini jangan sampai perpindahan harta itu dengan cara tidak sesuai aturan Tuhan. Kalau sesuai dengan aturan Tuhan maka disebut syar'i. Artinya syar'i itu artinya sesuai aturan Tuhan. Itu yang disebut syar'i itu. Mengikuti aturan Tuhan. Jadi akad-akad itu dia diatur. Akad jual beli. Kapan jual beli itu dinyatakan sesuai syar'i atau tidak sesuai syar'i? Maka harus mengikuti pedoman-pedomannya. Nah, ini berarti ada bab muamalah khusus harus dipelajari. Setiap orang berbisnis, jualan, bisnis apapun dia harus tahu hukum dan hal-hal yang terlarang dalam masalah itu. Jangan dia melakukan kegiatan bisnis tanpa ilmu, dia nggak tahu hukumnya. Ingat, di hadapan Tuhan kita di akhirat nanti di pengadilan, alasan mengatakan oh Tuhan aku tak tahu itu nggak diterima loh. Karena informasi sudah ada. Masalah kau nggak tahu, kau yang masalah nggak kau cari. Jadi makanya perintah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wajib. Jadi nggak ada nanti oh Tuhan aku nggak tahu lah, udah diterima alasan itu, udah ditutup pintu alasan itu, karena sudah disampaikan semua. Allah sudah sampaikan, hukum-hukum sudah Allah sampaikan. Jadi nanti di pengadilan Tuhan dia bilang aku nggak tahu katanya. Lah masalah kau, kenapa kau nggak cari tahu? Karena Allah sudah wajibkan kamu menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam berbagai hal. Urusan transaksi jual beli kita, urusan sewa menyewa kita, urusan hibah-hibahan, utang-utang piutang, gadai menggadai, semua perpindahan kekayaan, ya, kerjasama bisnis, semua harus ada sesuai aturan. Pertanian, hasil produksi pertaniannya bagaimana diolah, semua perpindahan itu ada aturannya. Jangan apa saja nama-nama perpindahan harta dengan cara batil itu. Ini kan jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil. Nah, apa modelnya memakan sesama harta dengan cara batil? Akad riba, nipu, maksa. Itu maling lah pula, merampok. Ya kan? Itu masuk perkara korupsi, nyogok. Jadi perpindahan harta dengan cara batil tuh. Jadi semua sudah diatur haknya. Nah, yang sesuai syariah itu dia mendapatkan haknya atau dia memperoleh haknya, bahwa yang dia pakai itu hak dia. Adapun tadi akad-akad seperti nyogok, berarti orang yang menerima sogokan enggak hak dia itu. Makanya dia enggak, itu batil buat dia. Ya. Uang sogok karena mempengaruhi keputusan, biasanya kalau sogok itu pasti bagi pihak yang pemilik keputusan. Tuh. Ngerampok ya jelaslah, maling ya pastilah. Enggak hak dia itu. Jadi setiap orang itu sudah diatur haknya. Jadi dalam melindungi, siapa yang melindungi hak ini ceritanya? Siapa yang menciptakan hak itu? Syariah. Nah, syariah inilah menciptakan hak. Ya kan? Syariah lah yang menciptakan hak bagiku, utangku dibayar. Aku ada orang minjam duit ke aku,
Nah, siapa yang melindungi hakku ini? Syariah, aturan Tuhan melindungi hakku untuk mendapatkan kembali uang yang kuutangkan, aku pinjamkan itu. Berapa yang dilindungi syariah buat aku? Sejumlah yang kau utangkan. Kau utangkan 100 juta, ya hakmu 100 juta. Itulah kalau sifatnya utang, ya. Kalau sifatnya utang uang versus uang itu, hakku situlah dilindungi. Kalau ku minta lebih, itu bukan hakku lagi, gitu. Jadi bil batil kenanya. Banyak perkara harta bil batil. Makan harta anak yatim bil batil, ya kan? Memperoleh uang karena nipu bil batil. Dia jual beli, dia jual barang, dia bilang ini ori. Dibeli sama orang tu, percaya orang tu. Jual belinya betul, dia bayar, dia kasih barang, tapi barangnya palsu, ditipunya orang tu. Dapat dia duit, orang tu dapat barang. Enggak benar perpindahan harta nih. Enggak benar, batil ini. Itu dia dimakannya. Ayat bilang jangan kalian makan harta. Enggak ku makan Ustaz, ku beli baju, sama aja. Enggak ku makan Ustaz, ku beli buat cicil motor kendaraan, sama aja. Enggak ku makan Ustaz, aku bayarkan buat sewa rumah, sama aja. Artinya kau miliki, padahal itu enggak hak. Itu bil batil. Banyak yang harus kita pahami bil batil ini. Termasuk hasil investasi, ya, investasi, janji. Dia udah niat nipu. Nah, orang-orang yang bermental penipu nih, ya, orang-orang bermental penipu nih, apalah kira-kira di otak dia itu? Sampai dia mau terfikir misalnya merancang sebuah nanti kita tipu dia. Tapi tipu entah investasi lah, dijanjikan inilah. Dan dia pelakunya nih, dia dalangnya. Dia tahu ini orang ini akan tertarik, nanti udah tinggal. Nah, ini benar-benar penjahat. Gitu kan? Penjahat betul itu, penipu itu. Otak dia itu bagaimana biar, jadi di pikiran dia, salah dia sih kenapa dia mau ditipu. Nah, bagi dia karena orang tuh mau ditipu, bagi dikiranya halal aja tuh duit tuh buat dimilikinya. Nah, kayak gitu tuh. Yang sekarang banyak kan korban-korban itu telepon transfer, salah transfer apa segala macam. Itu kerja dia. Nah, orang nih apalah di otak dia itu sampai dilakukannya itu. Nah, mungkin pembenarnya salah dia lah, kenapa dia mau ditipu. Kalau nggak ditipu kan nggak jadi korban. Nah, kayak gitu pikiran dia kali. Kan syaitan itu, kayak gitu. Syaitan tuh salah dia lah, kenapa kau ikut gitu. Itu syaitan betul itu. Nipu. Sama juga dengan uang negara nih. Uang negara nih lebih parah lagi. Hak banyak orang. Anggaran negara itu di markup. Semua di datanya markup. Sampai pernah dulu tren setiap anggaran itu yang diajukan oleh departemen tahap apapun, ya, anggaran-anggaran ini semua seandainya dikurangi 20%, itulah harga yang sebenarnya katanya. Kayaknya sekarang lebih parah lagi, di atas 20% kali. Ya kan? Jadi pengaturan anggaran-anggaran semua itu, belanja uang dapur kita itu setahun di negara ini sekitar 2.700 triliun, hampir 3.000 triliun itu. Uang dapur kita itu, uang rumah tangga kita. Disitulah orang tuh berebut dari berbagai pecahnya. Apalah di pikiran orang-orang tuh sampai dia sisihkan jatah dia yang bukan hak dia. Dia udah digaji, ya, dapat cawe-cawe dia lagi dari uang-uang pelicin tuh. Aku nggak makan anggarannya Ustaz,
Cuma orang-orang memberikan uang terima kasih buat aku karena aku tunjuk dia pelaku tendernya. Kayak gitu. Dari mana teorinya dianggap itu uang terima kasih coba? Akulah pejabat itu. Nggak ada anggaran ku ambil, betul. Semua anggaran sesuai dengan ininya. Tidak ada tender gitu kan? Kutunjuklah satu PT. Nah, kau yang memenuhi syarat. Nah, orang PT ini datang memberi seberapa uang ke aku, uang terima kasih, apalah alasannya gitu kan. Nah, teorinya itu dari mana itu uang terima kasih? Apa mungkin bapak yang ngasih duit itu dalam laporan perusahaan dia uang apa itu jadinya keluarnya? Nggak mungkin uang pribadi dia, pasti uang perusahaan tuh. Sementara perusahaan ini akan menjalankan proyek ini. Artinya perusahaan itu kalau nggak mengurangi kualitas hasil proyeknya dia, ya pasti ke situ dibebankannya kos. Artinya berarti uang yang kuterima 100 juta nih sebenarnya bebannya sudah masuk dalam apa yang dibayar negara buat PT itu. Karena PT itu mengeluarkan uang 100 juta bukan uang dia, bukan untung dia. Masuk catatan dia kos. Yang mana kos itu nanti ditagihkan kepada anggaran negara. Uang kita juga. Jadi makanya nggak ada jalur benarnya apapun atas nama uang terima kasih lah. Nggak bisa itu, nggak bisa dibenarkan itu. Dia udah digaji, ya. Godaan-godaan seperti itu banyak lah. Macam mana pula tak tergoda dia? Pejabat yang setara dengan dia, rumahnya bagus, mobilnya besar, mahal. Dia lihat kawan-kawan dia pengusaha, gagah. Udah, dia udah menjabat sebagai kepala bagian entah di mana, penentu kebijakan. Datang atas nama orang terima kasih. Itu godaan syaitan banyak harta nih. Itulah. Ini semua masuk lah nih. Jadi ayatnya umum, melarang jangan kalian makan harta kalian dengan cara batil. Batil itu tidak sesuai aturan, dosa. Nah, pernah Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apa tandanya dosa itu? Malu kau kalau orang tahu. Malu kau kalau orang tahu lah, itulah. Coba kau kasih tahu itu dari mana kau dapat. Bukalah data dari mana kau dapat kau beli ini, beli itu, beli itu. Banyak kali asetmu, jabatanmu cuma itu. Coba kau buka dari mana kau dapat itu. Malu kau membukanya, berarti itu enggak benar itu. Makanya ada hadis, kalau kau tak malu lakukan. Karena apa? Ya berarti itu enggak ada beban di hatimu. Seandainya orang tahu pun ini adalah bisa ku pertanggungjawabkan, aja udah. Nah, jadi wa illam tastahi fasna ma syi'ta. Nah, kalau kau mau sembunyi-sembunyi berarti enggak benar itu. Nah, itulah yang OTT itu kan gitu kan. Kenapa harus pakai uang cash bertas-tas dibawa? Malu dia kalau nanti pakai transfer nampak aliran duit tuh. Ya udah. Enggak ada. Nah, itulah. Ini ayatnya udah powerful ini untuk diamalkan, sudah umum sekali, masuk segala macam larangan di sini untuk urusan transaksi keuangannya, harta benda lah ya. Jangan makan harta sama kalian dengan cara batil kecuali kalian adalah berupa salah satu model perpindahan harta yang halal adalah tijaratan antara din minkum, transaksi jual beli, transaksi niaga yang ridho sama ridho. Berarti kalau ridho sama ridho tidak ditipu, tidak di bawah tekanan, gitu, tidak dipaksa. Larangan berikutnya, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh. Kok apa hubungannya? Tadi larangannya jangan makan harta sama kalian dengan cara batil, terus jangan membunuh. Nah, itu berarti pasti ada hubungannya itu. Ya, kadang pemicu orang membunuh itu sering sekali karena urusan harta. Hari-hari kita dengar berita belakangan ini anak membunuh ibunya.
Hanya gara-gara ditanyain urusan laporan usaha, uang lagi, harta lagi. Ini enggak, ini ditipu oleh ini segala macam. Urusannya lagi-lagi harta, hilang nyawa dan lain-lain. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah sayang sama kalian. Maka karena Allah sayang sama kalian itulah makanya hindarilah larangan. Kalau ini berarti gini, setiap ada konflik di antara manusia itu pasti ada konslet dari syariat Tuhan. Ya, karena ada konflik itu terjadi karena ada yang konslet itu. Ada yang batil di situ. Batil terakumulasi, puncak-puncaknya ya ribut sesama manusia itu. Masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan masih sempat. Nih, kalau mau ada yang mau diklarifikasi terkait masalah penjelasan tadi. Cukup nampaknya jelas. Ya udah, kalau gitu kita selesaikan ayat ininya. Wa may yaf'al dzalika 'udwana wa zulman fasawfa nusli nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Barang siapa yang melakukan itu larangan tadi, makan harta dengan cara batil, apalagi membunuh. Kalau dia lakukan itu udwanan wa zulma, karena berencana bukan karena tak sengaja, fasawfa nuslihi nara. Ancaman untuk dia nanti di akhirat diceburkan ke dalam api, dibakar dia. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah jika dia enggak taubat. Terus Ustaz, kalau dia taubatnya gimana caranya? Sementara sudah sekian banyak harta yang bukan haknya dinikmatinya, umurnya udah tinggal berapa tahun lagi kalaupun panjang. Gimana taubatnya itu Ustaz? Mau dikembalikan hartanya? Enggak ada lagi hartanya. Udah habis semua. Terus gimana taubatnya Ustaz? Taubatlah dia. Pokoknya nyesallah dia. Enak kali Ustaz. Kalau kayak gitu kita korupsi aja, jadi taubat kita. Masalahnya kita nggak tahu kapan mati. Itu pula banyak orang serangan jantung mati. Gitu kan? Jadi jangan juga tunda-tunda. Taubatlah. Kalau masih ada hartanya kembalikan. Itulah wajib tuh kan. Kalau masih ada hartanya kembalikan. Ustaz, kalaupun ada hartanya dikembalikan, kasus hukum tetap berlanjut Ustaz. Nggak usah dikembalikan aja kalau kayak gitu. Pokoknya itu bukan hak dia. Jangan dia jadikan miliknya. Karena itu bukan miliknya, maka nggak sah jadi warisan, nggak sah dihibahkannya, nggak sah semua, bahkan nggak sah digunakannya untuk, walaupun dipakainya buat perjalanan umroh boleh nggak Ustaz? Dari mana pula ceritanya itu? Nggak ada pembenarnya. Harta itu udah nggak sah kau miliki. Mau dipakai buat sedekah, mau wakaf, mau apa, itu bukan milikmu. Dah, nggak bisa dibenarkan. Kadang itulah niatnya bagusnya. Ini kesimpulan. Ini kadang awak mau bantu anak yatim, ada bantu keluarga yang susah, makanya dikasih sama orang. Apa nggak benar juga sih? Dari mana mau dapat pahala dia? Tidak dapat pahala juga, dosa malah dapat. Tapi aku mau menyenangkan orang tua, mau ini dengan yang halal aja, gitu. Nggak usah cari alasan yang lain. Kita sayang sama orang tua semampu kita. Nggak harus karena kata sayang terus lagi ada tawaran yang harta yang kotor itulah kita kasih lah. Enggak. Nah, janganlah begitu. Hidup nih banyak cobaannya. Hidup berislam itu ya itulah cobaan. Dalam urusan harta ini paling hebat badainya. Nah, makanya ayat ini 30 nih ancaman kalau dia meninggal dalam keadaan tidak taubat. Ya udah, taubatlah. Terus taubatnya gimana? Ya taubatlah, menyesal dia, sadar dia bahwa yang dilakukannya selama ini salah, menyesal dia, tahu dia menyesal itu artinya dia yang tahu kan, kita mana tahu. Urusan hati dia lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci taubat adalah an-nadamah, menyesal. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, sampai di sini kita lanjutkan nanti ayat 31 bulan depan insyaallah. Masih tema taubat nanti dan seterusnya. Itu ada beberapa hukum terkait masalah laki dan perempuan, itu di ayat 32. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.